Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Bagus. Bapak harap kalian semua sudah sarapan. Karena pentingnya sarapan itu bagi tubuh kita dan tentunya kesehatan kita. Baiklah, untuk itu Bapak dulu cek kehadirannya. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Kalau Nur Fahmi tadi minta izin ke Bapak bahwasannya dia sedang sakit mata. Siapa lagi anak-anak yang tidak hadir? Kalau memang ada temannya yang tidak hadir, Bapak harap kepada anak-anakku yang lain agar kiranya memberitahukan temannya melalui WA grup kita bahwa pembelajaran telah dimulai. Untuk itu Bapak langsung kirim aja ya link Google Form-nya untuk melakukan absensi. Kalian isi di situ. Itu merupakan bukti bahwa kalian telah hadir, telah mengikuti pembelajaran dari Bapak. Anak-anak, walaupun pertemuan, pembelajaran, dan aktivitas kita dibatasi karena merebaknya COVID-19, sebagai insan yang beragama, kita tidak boleh berhenti belajar juga, walaupun belajar itu harus dari rumah. Sebagaimana menurut ajaran dan hadis Nabi yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang merupakan anjuran menuntut ilmu dimulai dari buayan hingga lian lahat. Begitulah, maka sudah sepatutnya proses pembelajaran terus berjalan seperti yang kita lakukan ini. Baiklah, saya persilahkan kepada anakku Ardi untuk memimpin doanya sebelum belajar. Kepada Ardi, saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Ardi. Pertama-tama Bapak dulu ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian karena telah naik dari kelas 4 ke kelas 5. Karena ini juga merupakan tahun ajaran baru 2021-2022. Maka materi yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu permainan bola besar. Materinya servis bawah pada permainan bola voli. Kalau mendengar kata-kata voli, apa sih yang terlintas di pikiran atau di benak kalian? Ada yang tahu? Silakan Andinesia yang menunjukkan tangannya. Silakan. Servis, yang kedua servis. passing, yang ketiga touch block. Oh, yang ketiga smash, yang keempat block. Terima kasih Andi Inasya. Saya rasa jawabannya cukup lengkap. Bapak dulu tampilkan materinya melalui dulu menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah melakukan gerakan servis bawah dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah menyimpulkan, peserta didik mampu membuat suatu produk terkait keterampilan servis bawah dengan penuh semangat. Nah, perhatikan baik-baik, pengertian dari servis bawah itu adalah merupakan servis yang cukup mudah dilakukan oleh pemain pemula. Pemain pemula di sini bisa dikatakan kita seperti ini yang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Karena dalam melakukan servis bawah tidak membutuhkan tenaga yang lebih dan servis tersebut fokus pada ayunan tangan. Kemudian fungsinya servis bawah di sini yang pertama sebagai tanda dimulainya permainan dan sebagai sarangan pertama bagi regu yang melakukan servis. Tolong sediakan pulpennya dan buku catatannya anak-anak. Tolong catat hal-hal yang dianggap penting.
Matikan mic-nya anak-anak, perhatikan saja videonya. Nah, perhatikan anak di sini, tolong divideokan ya anak-anak ya sebagai tugas kalian dan kirim ke WA grup kita biar Bapak bisa nilai di sana. Setelah kita mengamati video, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Nak. Berapakah jenis servis itu sendiri? Apakah ada dari teman-teman dari yang di Indonesia itu ingin menjawabnya? Ya, Jafar. Servis bawah, servis atas. Terima kasih, Nak Jafar. Tidak menutup kemungkinan masih ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita lanjut. Silakan, Nak. Bagaimana tahapan melakukan servis bawah? Oh, pertanyaan yang cukup bagus sekali, cukup menarik, anak. Apakah di antara anak-anakku yang bisa menjawab? Kalau memang tidak ada, kita langsung saja kita pecahkan bersama-sama melalui diskusi. Bapak bagi saja menjadi 3 kelompoknya. Kelompok 1 ada Andi Indonesia, Muhammad Jafar, Reza, Zulkifli. Kelompok 3 ada Ardi, Rizna, Basne Asni, Nurafika, dan Erik. Kelompok 1 membahas tentang ini, apakah pengaruh model tangan pada saat perkenaan bola yang betul. Kemudian kelompok 3, apakah yang harus dilakukan ketika hendak melakukan servis bawah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan saja kelompok 1 untuk mendiskusikan materinya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah apakah pengaruh model tangan pada saat perkenaan bola yang betul dalam melakukan servis bawah sehingga bola yang dihasilkan lajunya deras? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Silakan, Nak, jawab. Model tangan di kepala supaya ketika menerima pantulan bola-bola. Oh, kata di Indonesia, Nak Jafar, tolong pelan-pelan, dia ingin mencatat itu. Model tangan di kepala supaya ketika menerima pantulan bola-bola hasil pantulan melanjut maksimal dan diharapkan bola dari hasil servis tersebut melewati atas net. Itu dia Pak jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Bapak kasih kesempatan lagi ke kelompok 2. Silakan ketua kelompoknya. Silakan, Nak. Makasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap tubuh yang benar dalam melakukan servis bawah sehingga arah bola menuju ke arah yang tepat. Gimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan jawaban? Nuralisa mengangkat tangan. Silakan, Nak. Menurut saya jawabannya salah satu kaki berada di depan dan sedikit agak ditekuk, kemudian kaki lainnya berada di belakang. Masih ada yang mau menambahkan jawabannya? Menurut saya jawabannya adalah posisi badan agak condong ke depan dan pegang bola tepat berada di tempat dada. Di tengah-tengah, jangan terlalu tinggi bolanya dan juga jangan terlalu rendah. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada kelompok 2. Kemudian saya kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk membahas diskusinya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Inilah pertanyaan dari kelompok kami. Apakah yang harus dilakukan ketika hendak melakukan servis bawah bola yang dilambungkan terkena pukulan? Silakan, Nak. Ada yang angkat tangan? Nurafika. Konsentrasi, jangan terburu-buru. Masih ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Melakukan servis ketika wasit selesai meniup-peniupnya sebagai tanda dimulai permainan. Itu saja Pak jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak.
Saya ucapkan terima kasih mulai dari kelompok 1, kelompok 2 hingga kelompok 3 telah melakukan diskusi dengan baik. Nah, kita lanjut lagi. Saya kasih kesempatan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya, Nak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaan dari kelompok kami adalah apakah pengaruh model tangan pada saat perkenaan bola? Jawaban dari kelompok kami adalah model tangan dikepal supaya ketika menerima pantulan bola hasil pantulan melaju dengan maksimal. Dan jawaban dari kelompok kami saya kembalikan kepada Bapak. Kita lanjut saja. Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Makasih Pak atas kesempatannya. Bagaimana sikap tubuh yang benar dalam melakukan servis bawah? Jawaban dari kelompok kami. Salah satu kaki berada di depan dan sedikit agak terus, kemudian kaki lainnya berada di belakang. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2, jawabannya juga cukup jelas. Kemudian kita lanjut saja ke kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya juga. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Inilah pertanyaan dari kelompok kami. Apakah yang harus dilakukan ketika hendak melakukan servis bawah? Jawaban: tetap konsentrasi dan jangan terburu-buru. 2. Jangan melewati garis lapangan. Oh ya, terima kasih kepada kelompok 3. Dengan berakhirnya diskusi ini, Bapak menyampaikan tugas formatifnya bisa diakses pada link ini. Bentuk tesnya seperti ini, anak-anak. Pilihan gandanya ada 5, kemudian esainya ada 2. Tolong simpulkan apa-apa yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Silakan, Mbak Indonesia. Terima kasih Pak. Pertama, tubuh dalam posisi tegak dan arahkan pandangan mata fokus melihat ke arah depan. Kedua, kaki kiri dilangkahkan ke depan sedangkan kaki kanan tetap berada di belakang. Namun jika peserta menggunakan tangan kiri sebagai pemukul, maka lakukanlah dengan sebaliknya. Keenam, setelah melakukan teknik ini, tubuh kembali ke posisi siap. Itu dia Pak kesimpulannya, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Nak atas jawabannya, kesimpulannya. Henti-hentinya Bapak ingatkan itu sekali lagi, ketika kita hendak keluar rumah, entah itu pergi bermain, pergi kerja tugas sama teman-teman, atau ketika kita nanti membuat videonya, tugasnya, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya, pimpinlah doanya setelah kita melakukan proses belajar mengajar. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Kita dapat sesudah belajar doa dimulai. Terima kasih Nak. Silakan keluar meeting dengan tertib. Silakan Nak keluar, pembelajaran kita sudah selesai.